A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berjualan peti dari Jakarta hingga ke Cimahi. Berkahnya hati merasa puas dengan pemberian ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memiliki hati. Yang mana hati inilah yang menunjukkan kita masih hidup atau tidak. Kalau misalkan sudah nggak punya hati, berarti udah nggak hidup. Udah nggak ada yang namanya detak-detak jantung yang bisa didengarkan. Nah, hati ini juga ada hati yang hidup dan hati yang mati. Hati yang hidup yang ia selalu berupaya melakukan sesuatu. Sedangkan hati yang mati adalah hati yang ia ngapa-ngapain udah males. Ibadah enggan. Kemudian belajar ogah. Ini udah kayak orang mati aja. Jadi hidupnya nggak ada yang diinginkan. Nggak ada yang membuat dia bergerak. Itu definisi saya. Jadi hati ini benar-benar menjadi sesuatu yang membuat kita ini berbeda. Ada yang hatinya penuh dengan cinta, ada yang hatinya justru penuh dengan murka atau kebencian. Dan itu adalah sesuatu yang Allah lihat. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak lihat kepada jasadmu dan kepada rupamu, tapi Allah melihat kepada hatimu. Jadi yang dilihat bukan casing. Wajah boleh ganteng, cantik, tapi hatinya apakah seganteng dan secantik wajahnya? Belum tentu. Mobil boleh bagus cangkangnya, HP boleh keren luarnya, tapi apakah speknya juga sama? Belum tentu. Dan atau sebaliknya, ada yang wajahnya tidak dia anggap baik, rupanya dianggap buruk, tapi hatinya ini seperti emas. Dan itu yang dilihat oleh Allah, itunya, hatinya. Dan kita sebagai manusia, apa yang lebih sering kita lihat? Hatinya atau rupanya? Jujur aja teman-teman. Kita jujur-jujuran aja. Kita ini manusia hanya bisa lihat cangkang. Hati urusan Allah itu. Kita gak pernah tahu isi hati orang lain. Yang kita bisa lihat adalah cangkangnya. Wajahnya tersenyum, oh dia ramah. Wajahnya cemberut, oh dia sedang masalah. Tangannya memberi, oh dia dermawan. Kemudian kakinya melangkah ke masjid, oh dia rajin. Itu yang bisa kita lihat. Tapi memang itu juga bisa menjadi barometer penilaian kita terhadap seseorang. Karena sebagaimana kaidah atau ilustrasi daripada yang disampaikan oleh Agim, bahwa yang namanya teko itu tergantung isinya. Maksudnya yang keluar dari teko itu ya tergantung isinya. Kalau isinya baik, keluarnya baik. Kalau isinya kopi, keluar kopi. Isi susu, keluar susu. Itu pula dengan diri kita. Kalau hatinya baik, maka yang keluar, yang terpancar dari wajahnya, yang keluar dari sikapnya, itu adalah kebaikan. Sebaliknya, jika hatinya buruk, kotor, hasad, maka yang keluar yang bisa kita nikmati dari seseorang, itu adalah keburukan yang ada dalam dirinya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Imam Hambali, salah satu daripada imam yang dianut oleh kaum muslimin, beliau menyampaikan bahwa hati ini, bahwa segala sesuatu itu ada berkahnya. Segala sesuatu ada keberkahan. Dan berkahnya hati adalah puas dengan apa yang Allah berikan. Jadi Allah kasih kita dengan rupa seperti ini nih sekarang, dengan ganteng, pas-pasan atau kurang, itu emang Allah yang kasih. Ketika kita merasa puas dengan itu, alhamdulillah masih punya wajah. Alhamdulillah matanya 2, nggak 3 atau 1. Alhamdulillah hidungnya masih ada lubang 2, bisa napas pula. Alhamdulillah giginya masih utuh meskipun ada yang sudah rapuh. Ketika itu hadir dalam diri kita, teman-teman, kesyukuran, puas dengan yang Allah berikan, maka itulah sejatinya kebahagiaan. Itulah keberkahan. Kalau kita sudah ridho dengan apa yang Allah berikan, kemudian kita puas dan kita tidak ngoyo-ngoyo menuntut sesuatu yang tidak Allah berikan, maka itu adalah keberkahan. Dan itulah bentuk daripada syukur seorang hamba kepada Allah ketika Allah berikan sesuatu, apapun itu, buruk, baik, dan sebagainya, tapi ketika disyukuri, Allah akan gantikan. Sebagaimana yang sudah sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian itu bersyukur, aku tambahin, kata Allah. Tapi kalau kafir, ingat, azabku pedih. Nah, ini bagian daripada apa yang harus menjadi motivasi kita dalam hidup ini. Artinya, yuk kita sama-sama selalu puas, bersyukur dengan apa yang Allah beri. Ketika rezeki kita pas-pasan, hanya bisa beli misalkan teri dan ikan asin, sambal, terasi, ya alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih bisa beli itu. Ketika kita punya motor untuk berangkat kerja, belum punya mobil, alhamdulillah kita bersyukur masih punya motor. Atau kita hanya bisa naik angkutan umum, belum bisa naik mobil sendiri, alhamdulillah kita bisa bayar. Intinya bahwa bentuk kesyukuran kita dengan apa yang Allah berikan, itu keberkahan, teman-teman. Berkah. Karena ketika kita bersyukur, sekali lagi Allah tambahin. Dan kita tidak merasa kekurangan ketika bersyukur. Yang sakit itu, yang dia merasa tidak puas dengan apa yang Allah berikan, selalu merasa kurang. Hartanya padahal udah banyak, masih kurang, mencari. Masih mending kalau mencarinya baik. Kalau mencarinya tidak baik, sampai sikut kiri, sikut kanan, kemudian nginjak yang bawah. Nah, ini yang bermasalah. Tapi ketika syukur itu ada, puas dengan apa yang Allah beri, maka insya Allah tenang kita, teman-teman. Tenang benar. Alhamdulillah masih ada rezeki. Alhamdulillah masih bisa nyuap pagi. Alhamdulillah masih bisa melek di hari ini. Alhamdulillah masih bisa dengerin kajian di masjid, di musola dan sebagainya. Maka sekali lagi, intinya adalah dalam kesyukuran. Kepuasan kita, keriduan kita kepada Allah atas setiap yang Allah berikan, setiap Allah yang tentukan, itu yang menjadi kebahagiaan kita. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang hatinya selalu terpaut kepada Allah dan hanya penilaian Allah yang dituju, bukan siapapun. Dan kita merasa puas dengan apa yang Allah takdirkan. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.